udahlah pergi sendiri gitu ya. Iya. Nah itu titik awal aku Suka travel. mulai jalan keluar lah kalau. Pelas, balik lagi di ruang filosofi gila. Malam ini lumayan haredang. Haredang. Ya, kali ini masih bersama saya Mamat. Sama ini Saya si otak pelangi. Nah, gimana Bang? Hari ini kita kebetulan kedatangan saudara sendiri. Orang dalam ya. Orang dalam. Kita bakal ngebahas tentang musik dan travel. Wow, musik dan travel. Keren nih kayaknya nih, musik dan travel. Belum pernah kan ya Mat ya, musik dan travel ya? Kalau kemarin-kemarin mah kan Belum sih. belum ya? Iya, sekarang berarti kita akan ngebahas tentang musik dan travel. Kebetulan yang datangnya orang dalam. Maksudnya saudara kita sendiri gitu. Langsung aja kenalin dulu kali Bang ya. Iya, kenalin dulu. Hok Bang, silakan. Nama saya Jimmy, orang dalam. Saya menyenangi mengkaji musik dan traveling gitu aja. Oke. Singkatan padat ya. Nah, Bang Jim, Hmm. sebelum kita berdiskusi tentang musik dan travel gitu, Rama pengen nanya gini. Kalau untuk Bang Jim sendiri, lebih intens mendengarkan musik itu jenis aliran musiknya apa tuh Bang? Aliran sesat. Aku dengerin musik Nah, nggak terbatas sih ya. Walaupun mungkin garis besarnya mungkin yang kencang lah ya gitu. Tapi kalau orang kan misalnya rock metal aja misalnya. Kalau bagi aku menjadi punk itu malah nggak ada sekat gitu. Oke, saya setuju. Melebur kemana aja. Iya, benar. Jadi aku dengerin jadi sebelum menyenangi punk emang dari kecil aku senang musik. Bapak emang sangat senang musik. Bapak ibu kan Ambon tuh sendiri. Bapak juga senang musik. Jadi kita dari kecil tuh biasa dengerin kayak Bee Gees, Evergreen yang gitu-gitulah ya. Pokoknya yang selera bapak tuh oke lah untuk masalah musik gitu ya. Jadi aku dari kecil tuh emang senang musik dan aku dari kelas 4 SD tuh udah membeli rilisan kaset gitu ya. Poster segala macam dengan duit sendiri. Jadi bukan kaset warisan ya. Iya. Aku udah beli kaset Beatles segala macam gitu. Sampailah saat remaja senang heavy metal, thrash metal, punk dan lain-lain lah gitu. Makin jadilah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang berarti yang dimana kalau zaman dulu mah si musik kaset pita itu ngalamin berarti diputar-putar gitu ya. Salah muter malah kusut tuh sini gitu. Ditarikin dulu keluar, benerin lagi kayak gitu ya Bang. Nah, kan tadi kan Bang James bisa dibilang berkecimpung di alirannya jenis musiknya mungkin bisa saya katakan punk ya. Ya bisa. Ya, karena saya pun sama. Nah, aku pengen nanya gini sih Bang, sebelum kita nanti ngebahas tentang travel kayak gitunya ya. Kenapa sih ya Bang kalau misalkan kalau orang pengen bertanya gini, hampir semua dari lirik-lirik jenis band apapun itu gitu ya yang beraliran di genre musik punk gitu. Kok lebih kebanyakan liriknya itu lebih menyuarakan tentang pemberontakan, kehidupan sosial kayak gitu. Terus ya kalau dibilang dalam oposisi dunia politik pasti bilangnya oposisi gitu ya kan. Tapi padahal bukan oposisi juga gitu kan. Itu kan menyuarakan tentang pendapat mereka gitu, keresahan tentang pemerintahan, kehidupan sosial, hingga akhirnya diangkatlah dalam satu jenis lirik
dengan ada instrumentalnya musik itu gitu, gitar, bass, drum dan satu vokalis gitu. Nah kalau dari pola pandang Bang Jim sendiri, kenapa sih si liriknya harus mengangkat tentang itu sih Bang? Sebenarnya sih nggak harus ya, cuman punk itu yang aku tahu ya, kayak mungkin salah mungkin juga benar. Yang aku tahu punk itu tumbuh ketika keadaan sosial tuh di mana ekonomi itu sangat kacau balau ya, pemerintah korup dan lain-lain. Jadi anak-anak muda yang menyuarakan kemarahannya lewat musik gitu. Walaupun ada juga band punk yang nggak berbicara tentang itu gitu. Jadi berbicara tentang kayak Misfits itu tentang Halloween gitu. Jadi tentang cinta juga ada kan ya? Ada juga. Ada kan. Walaupun memang garis besarnya lebih ke menyuarakan kehidupan sosial lah, sosial politik lah ya. Memang iya gitu. Padahal kalau saya tuh suka bertanya gini, tuh orang-orang anak-anak yang bikin liriknya itu tuh bisa nulis sampai si liriknya itu tuh istilahnya kalau buat saya mah gini lah, anjir rada-rada satirnya ada, sarkasnya ada gitu. Kok sampai bisa kepikiran ke sana gitu? Apa sih yang mereka pelajarin gitu dari situasi yang keadaan hingga akhirnya bisa menjadi lirik itu gitu? Ya mungkin itu dari mereka biasa mendengarkan hal-hal yang aku bilang tadi, ketidakpuasan keadaan gitu, sosial politik dan lain-lain lah gitu. Ya jadi sering mendengarkan, akhirnya menuangkan mungkin dengan hal sama gitu. Referensinya seperti itu gitu. Ya cuman kan banyak juga nih Bang di luar sana juga kan, ya kita ingin mematahkan stigma gini sih, agar tidak ada stigma di luar sana tuh. Terkadang kan gini, anak-anak punk selalu dipandang dengan sebelah mata loh. Nggak apa-apa sih dipandang sebelah mata, nggak dipandang itu nggak apa-apa. Iya, makanya aku ingin matain stigma itu gitu. Padahal apa yang mereka suarakan itu adalah salah satu keresahannya sebagai rakyat Indonesia gitu. Yang dimana kalau misalkan harus kebebasan berpendapat kita dibungkam, ya udah kita tuangkan aja lewat lirik gitu kan. Nggak mungkin juga kalau misalkan kita harus menjadi orator gitu, ngumpulin massa bla 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 harus gini kan nggak lucu gitu ya Bang. Karena setiap yang namanya manusia pasti punya kreativitasnya masing-masing ya kan ya Bang ya. Nah kalau untuk Bang Jim sendiri berkecimpung di dunia punk ini udah berapa lama nih Bang? Aku tertarik itu mulai tahun 93-94 lah ya. 93-94. Waktu itu Green Day booming segala macem ya. Oh kirain teh pas waktu zaman Petrus. 94. Green Day album Dookie itu booming ya. Oh iya. Jadi bisa dibilang itu gelombang kedua maraknya punk rock ya. Tahun 80-an 70-an kan gelombang pertama lah ya. 90-an masuk ke Indonesia, Green Day, apalah segala macam. Sex Pistols ada juga kan ya. Nah, jadi ya mungkin di titik itu mulai berkenalan lah gitu. Nah, hingga akhirnya Bang Jim sangat menyukai musik punk itu, kenapa nih? Simpel sih. Oh, kirain aku dari liriknya. Kayak dari lirik, lirik musik, cara berpikir, ya, saya setuju. Artnya. Ya, gitu. Jadi punk itu nggak sekedar musik sih. Kritis, walaupun setiap orang ditanya pasti beda jawaban ya. Iya pasti sih. Kalau menurut aku sih cara berpikir, cara bertindak dan lain-lain lah gitu. Bebas lah orang mau mengartikan punk itu passion doang ya bebas juga lah. Iya. Nggak ada apa batasan kitab sucinya gitu loh. Kudu begini kudu begitu nggak ada. Variabelnya. Tapi dulu Bang Jim pernah rambut mohek nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Sama sekali? Pakai peci terus saya pada. Pang peci. Pita soalnya pita. Pang peci. Nah, Bang Jim, selama di dunia pang itu berarti Bang Jim
sering bergaul dengan artis atau musisi-musisi dari band punk juga dong. Iya, Bisa disebutin nggak sih salah satunya apa? Siapa aja gitu? Lumayan lah ya. Teman-temannya kalau di sini ya di Bandung ya teman-teman Tatas, Kepara. Apalagi ya, udah bolos. Lupa aku banyak lah, ada lah gitu ya. Udah ya, jadi terlupakan juga ya. Biasanya sih connect gitu ya. Kalau kita kenal sama sini, biasanya sini temennya si itu gitu. Oh iya. Di Jogja biasanya kayak gitu lah, sana di Malang, di Semarang, di Palembang, di Pontianak, biasanya sih kayak gitu. Karena emang kayak anak Vespa lah kali lah ya. Iya benar. Brotherhood-nya kuat lah biasanya. Iya. Gitu. Salah satu komunitas yang di mana-mana pasti akan selalu disambut. Namanya kan kalau Vespa kan kalau kata orang lu habis bensin mah ada aja yang stop ngapain rusak apa-apa. Kalau PT kan sama detik lah rusak mau dibegal ya. Kurang lebih gitu mungkin ya. Iya, benar. Nah, kan itu tentang musik nih. Nah, sekarang kan Bang Jim hingga akhirnya bukan memutuskan sih sebenarnya. Mencoba untuk menjadi seorang traveling. Edik nggak sih? Aku bilang traveling edik atau enggak? Traveling edik nggak? Lumayan. Jadi kalau tadi aku bilang orang tua aku dari kecil mengenalkan musik, dari mereka juga mengenalkan jalan-jalan lah ya. Jadi dulu bapak kan kerja di BUMN, misalnya setiap tahun sekali atau setahun 2 kali lah kurang lebih gitu, lupa. Kita keliling dari Jakarta, dulu masih belum tinggal Palembang, kita kan kecil di Jakarta lah di Jakarta. Kita pindah ke misalnya ke Cibodas, ke Bandung, kemana. Jadi dari kecil orang tua tuh selain mengenalkan musik ya kayak nularin lah jalan-jalan gitu. Walaupun matinya itu berhenti ketika di Palembang karena emang gak ada apa-apa. Mau kemana di Palembang langsung emosi aja hampir. Emang benar, jadi hilang di situ. Balik lagi setelah gede. Jadi waktu itu awalnya jalan-jalan tuh jadi gini. Ada teman Chinese aku waktu itu kerja di Batavia Air. Dia waktu itu dapat tiket AirAsia murah gitu. Tahun berapa gitu ya? Aku lupa ya. 2009, 2008 kurang lebih gitu lah ya. Apa 2010 kurang lebih gitu. Dia ngeliatin tiket pulang pergi Jakarta Malaysia, Singapura Jakarta gitu. Itu cuma 500.000. Promo. Iya, promo ya. Murah banget. Jadi waktu itu aku bilang kalau ada lagi mau dong gitu. Oh serius nih? Iya gitu. Aku pikir ya ini paling canda lah, paling cuman iya aja gitu. Ternyata berapa bulan kemudian dia bilang, Jim ada nih tiket promo gitu. Ini kamu mau pilih yang mana? Jakarta Singapura Jakarta gitu. Oke. Udah dibeli. Kamu waktu itu kan dia bookingin gitu ya, dia beli pakai kartu kredit gitu. Udah selesai, aku nanya, ini siapa yang berangkat? Kamu sendiri lah. Hah? Lu gitu? Ya bener lah gitu. Iya kamu sendiri ya. Jadi aku waktu itu alasan, wah kayaknya nggak bisa deh tanggal segitu, adikku nikah gitu. Alasan lah intinya, kayak di cancel aja. Aku pikir ya beli tiket pesawat bisa dibalikin kayak beli tiket bis gitu. Jadi gimana? Ya udah angus duitnya. Wah nggak enak kan ya. Gantiin juga. Akhirnya, iyalah aku ini mau gitu. Mulai ngurus paspor, mulai cari barengan nih. Mau nggak nih siapa nih mau ke Singapura tanggal segini gitu kan? Dari sini mau, tau nggak jadi, sini mau nggak jadi, sampai akhirnya aja udahlah pergi sendiri gitu ya. Nah itu titik awal aku suka travel. Mulai jalan keluar lah. Kalau traveling sih sebelumnya juga kayak ke Jogja, kemana gitu. Dalam negeri. Itu Luar negeri. salah satu langkah awal aku jalan keluar lah ya. Gitu. Untuk ke luar negeri sendiri berarti sekarang udah berapa negara nih Bang James? Kayak 15 kali ya. 15. Masuk goblok banyak lah. Yang paling berkesan negara mana nih? India ya. India. Oh. Jadi ada pepatah, kalau belum ke India, jangan bilang traveler lah gitu. Kenapa sih? Kok ada mitos apa sih itu? Suruh tahan banting gitu. Emang apa yang terjadi di India? Kalau menurut aku sih ya, nggak juga sih sebenarnya ya, karena ya kayak aku bilang tadi India keras, aku gede di Palembang gitu, aku gede di Jakarta gitu, biasa aja gitu ya.
keras-kerasnya orang Sumatera ya keras gitu. Iya, saya setuju itu. Jadi sebelum aku berangkat, orang selalu bilang kalau ke India, wah gini, orang suka nipu gini. Jadi aku ingat waktu itu naik pesawat turunnya di Kalkuta ya, bareng Biawati yang aku bilang tadi. Jadi pas dia bilang pesawat itu landing malam, karena aku takut, aku keluarnya pagi gitu. Pagi, pas di tengah malam itu dia cerita lah juga kalau bawa orang di sini nih begini. Jadi semakin banyak referensiku bahwa orang India nih semakin miring lah gitu ya. Iya. Yang orangnya nggak jujur, ini. Aku jadi waktu itu aku nginep di, kalau di backpacker tuh ada situs kayak media sosial namanya Couchsurfing gitu. Kita bisa nginep gratis kalau dia ngizinin gitu ya. Jadi aku nginep di rumah Jojo Rohi kalau nggak salah namanya, lupa aku. Jadi dia nggak jemput, aku langsung ke rumahnya pakai taksi prepaid gitu ya. Pas udah di luar nggak juga gimana gitu, maksudnya setelah berapa hari di India tuh nggak juga gimana, nggak yang wah India keras sih, nggak juga menurut aku gitu. Nggak. Ya orangnya welcome aja kali ya. Ya sedang-sedang aja sih, biasa-biasa aja gitu. Nah, aku pengen nanya gini, kan kalau misalkan tipikal orang Indonesia adalah ramah, di saat berpapasan dengan siapapun itu selalu senyum gitu. Nah, kalau di India sendiri, apakah seperti itu? Atau di setiap negara atau kalau ramah ya, bisa bilang orang kita lah tetap yang ramah ya, ramah untuk orang kita, yang ramah. Walaupun kalau sisi menolong ya, yang membantu bener itu orang Jepang kalau menurut aku ya. Menurut aku ya, orang Jepang tuh kalau emang cuek. Iya. Tapi ketika kamu nanya misalnya ini Jalan Adi Aksa 3 di mana misalnya itu, dia benar-benar sibuk gitu. Dia naruh aktivitasnya lagi, misalnya lagi apa, dia bakal nganterin kamu gitu. Orang Jepang tuh bagi aku ya itu luar biasa, sangat membantunya. Walaupun dia bukan tipikal orang berlama-lama untuk murah senyum, enggak. Biasa aja gitu. Tapi ngebantu. Dia misalnya kesenggol dikit, sumimasen gitu, minta maaf gitu. Jepang tuh luar biasa untuk sisi itu ya. Ketemu sama kakek Sugiono nggak ke Jepang? Sempat syuting 2 film. Aku nanya. Ditanya kan Mamat juga kan pernah keluar soalnya kalau Mamat. Selain ke India, Jepang, mana lagi? Cina pernah, Nepal, Hong Kong, Macau, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand. Banyak. Berarti Asia ya? Aku lebih senang Asia. Kalau aku sih ya mikir gini ya. Bebas sih, orang sih mau pikir gimana mau bebas. Kalau aku mikir kalau mau ke Eropa, lu paling nggak lu udah tahu Asia gitu. Jadi ketika lu bertanya, lu paling nggak lu tahu rumah lu sendiri, bisa ceritain gitu. Ya. Kalau aku sih ya, kalau kayak Anti kan lebih seneng ke Eropa gitu ya, bebas aja gitu. Jadi aku paling nggak aku udah ngerti lah Indonesia walaupun nggak banyak. Aku bisa Asia juga, misalnya kamu ngerti Asia misalnya Myanmar gini, aku bisa jelasin. Rumahku nih Asia, aku orang Asia, aku bisa menceritakan kamu Asia itu seperti apa gitu. Suami istri suka traveling. Kebetulan Bang James ini sama istrinya suka banget traveling dan kayaknya bakal diturunkan habitnya ini ke anaknya gitu. Apalagi Man? Kebetulan Bang Jim juga punya channel YouTube namanya duaserigala.com. Bukan. Jim Rocks TV ya Bang? Iya, Jim Rocks TV. Nah, nanti musik jangan lupa gitu subscribe ya. Ada lagi Man? Kan musik traveling. Tadi kan sempat ngobrol juga kerja di foto apa? Foto ya? Aku freelance foto. Foto, video segala macam, desain grafis. Itu pernah ada kerjaan gitu keluar negeri, moto misalnya, acara musik gitu. Kalau motret luar negeri musik belum pernah sih. Biasa sih aku di Indonesia gitu. Baru Indonesia. Segala macam band yang datang. Berarti keluar negeri mah kalau traveling aja. Iya, lebih ke foto untuk
proyek pribadi lah. Kebetulan aku lagi nyusun buku foto. Jadi buku foto judulnya sejauh ini sih aku kasih nama Portrait of Asia. Jadi Portrait of Asia ini menceritakan tentang wajah Asia dari segi kepercayaan, budaya, ekonomi, histori dan lain-lain lah gitu. Wow. Nah, dan itu aku udah nyusun selama 12 tahun. Wow. Dan belum selesai. Wow. Jadi rencananya kebetulan kemarin sih ada teman mau jadi produser dan bakal mencari donatur gitu ya. Iya. Insya Allah kalau jadi gitu. Jadi yang kurang itu kan aku Tibet dan Timur Tengah gitu. Aku belum pernah ke Tibet. Kenapa aku milih Tibet? Karena bagi aku wajib lah ya, karena masih orisinil menurut aku ya. Iya. Kayak aku cerita tadi, India masih pakai sari ya, keseharian pakai sari gitu, bukan yang seremoni. Iya. Tibet dan Timur Tengah juga orang pakai apa namanya? Nikah. Yang di Afghanistan tuh ya cadar apa? Aku lupa namanya. Itulah pokoknya. Iya. Dan memang pakai jubah tuh emang asli gitu ya, bukan karena lebaran pakai jubah gitu ya. Timur Tengah kayak Afghanistan, Pakistan gitu ya. Pengennya gitu. Aku lebih senang ke negara yang masih Kebudayaannya tuh kental. walaupun aku pernah juga ke Hongkong ya, tapi lebih senang ke negara-negara kayak ya ke India. Pokoknya masih kental lah budayanya gitu. Iya, benar. Nah, untuk kerjaan gitu kan tadi menjadi seorang fotografer juga gitu. Ada rencana terdekat nggak sih untuk tahun ini atau tahun depan gitu ingin memoto salah satu band gitu? Ya kemarin kan sempat diundang teman-teman Turtles Junior untuk mereka kan diundang di festival musik punk di Inggris gitu, Blackpool gitu. Cuman karena pandemi, harusnya sih Agustus kemarin ya, Agustus 2020. Ya. Acaranya setiap bulan Agustus, summer gitu. Jadi insya Allah kalau rezeki, kalau jadi Agustus ini. Amin semua. Cuma kan kita nggak tahu kondisinya lagi begini ya. Ya. Corona gini kalau alam lah, kalau rezeki nggak kemana lah gitu aja. Bener. Udah corona mah merek bir kok. Corona. Untuk foto fokus di musik atau pemandangan atau maksudnya? Aku kalau foto itu lebih ke foto traveling dan musik gitu. Foto traveling dan musik. Kenapa itu ada kesenangan sendiri kah? Nah, itu. Aku musik karena itu tadi, aku senang musik ya. Ya, Aku saya sangat musik, menyenangi musik. Jadi apalagi kalau jadi waktu aku kerja di Batavia Air itu selain megang media promo, aku megang majalah juga ya. Jadi kalau misalnya ada band, wah ini keren nih, misalnya Iron Maiden atau siapa atau itu sebenarnya inisiatif aku sendiri, bukan disuruh Pimpret atau apa. Jadi memang aku pengen nonton gratis gitu dan bisa motret, karena kalau acara besar gitu kan nggak boleh bawa kamera profesional gitu kan. Iya, jadi entahlah kenapa rulesnya gitu. Jadi itu menyiasati aku, pertama gratis, kedua aku bisa bawa kamera profesional tadi. Bahkan kalau panggung besar itu kan ada apa sih namanya tempat tersendiri untuk fotografer. Iya, fotografer itu beda sama penonton. Apa sih namanya, lupa aku itu. Jadi kita 3 lagu biasanya band itu main, kita dikasih jatah motret, udah itu selesai gitu. Kayak gitu. Kalau traveling karena seneng jalan-jalan aja lah gitu. Jadi mau nanya itu sih Bang, sangat menarik juga ya. Berarti untuk jatah seorang fotografer di saat ada salah satu musisi internasional datang gitu ke Indonesia hanya dikasih 3 lagu itu? Umumnya 3, tapi aku pernah ngalamin siapa ya, Stevie Wonder, setengah lagu. Wow. Dan itu mungkin itu yang paling ribet ya. Jadi ada kayak semacam tanda tangan berkas bahwa foto ini nggak boleh dikomersilkan lah. Jadi tanda tangan nggak boleh dijual, nggak boleh apa. Kayak gitu. Jadi hanya untuk konsumsi pribadi sendiri aja kalau kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin nggak boleh dijadiin iklan kali gitu ya, mungkin gitu ya. Iya. Jadi itu Stevie Wonder yang menurut aku yang paling ribet ya. Wow. Pernah foto Stevie Wonder? Pernah Stevie Wonder. Tapi ribet banget ya kalau harus ada tanda tangan. Jadi emang gitu. Kalau menurut aku ya, semakin besar artis semakin ribet. Oh iya sih, benar juga. Emang waktu acara Five dulu di Eldorado pernah dengar teman. Itu ada yang asalnya mau siapa artisnya teh?
Sambil minum ya? Iya, silakan. Sok ditampi Ada Enggak. Wiz Khalifa kalau nggak salah. Mau datang Wiz Khalifa, tapi dia pengen murni Aceh Wah, tuh. supaya biar datang, dia bisa datang. Jadinya Step Aoki karena syaratnya itu minta yang murni dari Aceh Wiz Khalifa. sekilo. Wow. Gila nggak tuh? Itu waktu itu teman saya yang handle event organizer-nya. Ya enggak gini, Mat, kebayangnya gini ya Bang Jim. Kalau misalkan Wiz Khalifa datang ya, kita kan tahu Wiz Khalifa itu kan Aku nggak tahu Wiz Khalifa siapa tuh. seorang penyanyi rapper. Oh. Di mana di saat dia tour dia harus ada selalu with. Oke. Syaratnya. Sampai dia pun punya produknya sendiri gitu. Wiz Khalifa, KKK gitu, kus apalah gitu, nggak tahu apa namanya gitu. Rapper gitu. Tapi ya itulah istilah sesajennya harus ada itu gitu. Dan yang aku kebayang itu gini, pas manggung gitu, yang nonton kayaknya high semua. Dan yang untuk Indonesia kan nggak mungkin juga kalau harus si artisnya gitu, apalagi si event organizer-nya menyediakan with untuk si artis itu, yang ada kan nanti dibubarin. Bukan hanya dibubarin, mungkin CEO-nya juga pada ditangkapin juga. Jadi ada penonton ya, iya, artis ya. kayak gitu. Makanya sih kalau buat saya pribadi sih gini sih Bang James, andai kata yang datangnya dan Bang James kebetulan punya link untuk bisa memotret, aku sih pengen ikut dua band sih yang siapa tuh? Marilyn Manson sama Slipknot. Slipknot kan terjadi tahun kemarin. Yes, datang. Hellfest. Ya padahal kan kalau Slipknot kan udah ada acaranya mereka tersendiri kan, Knot Fest-nya itu gitu. Kenapa Indonesia nggak datang gitu, cuman sampai ke Jepang aja. Enggak, tahun kemarin nggak jadi. Gara-gara apa? Oh, Pandemi. Pandemi itu Hammer Sonic. Aduh. Iya. Aku sih itu sih Bang yang pengen aku nonton tuh itu. Marilyn Manson sama Slipknot. Wah, kayaknya keren tuh. Keren performnya. Nah, Bang James. Kan tadi kan Bang James sempat ngobrol ke kita gini, sedang pengen ngebuat salah satu buku potret of Asia gitu. Yang dimana itu sampai 12 tahun gitu. Kok bisa sampai 12 tahun gitu sih Bang Jim? Apa aja sih maksudnya gini? Pertama ya, aku pengen nanya tuh gini, kok sampai seribet gitu ya jadi seorang penulis gitu? jadi bukunya ini lebih ke literaturnya, tulisannya. Mungkin 80-90%. Bukan tulisan, gambarnya. Tulisannya 10% atau masih literaturnya 20. Jadi lebih porsi fotonya lebih banyak gitu. Kenapa menjadi lama? Hepengnya sih ya. Karena aku ngerjainnya secara DIY gitu, secara ya duit aku sendiri. Nggak pakai sponsor, mungkin bakal gampang dengan kalau ada sponsor ya. Tapi tahu sendiri kan nyari sponsor, ribet aja gini. Jadi kalau aku sih nggak mengharapkan itu ya, nggak mengharapkan sponsornya. Aku pernah ketemu abangnya Arman Maulana kan, aku lupa, Ray Bahtiar, fotografer senior. Waktu dia ngeliat foto aku, dia bilang, kenapa nggak minta sama Canon gitu loh? Ya. Kenapa nggak ke apalah siapa gitu? Aku cuma waktu itu, emang udah layak Bang? Kenapa? Ini layak katanya. GR juga lah begitu ya. Aku sih mau aja, cuman aku tipikal orang yang malas birokrasi ya. Ribet gitu. Kalau emang masih bisa dikerjain secara sendiri ya. Kenapa enggak? Sendiri aja. Kalau emang ada sponsor tapi nggak ribet, hayo itu nggak mengharamkan juga gitu. Iya. Misal ada orang gila atau besok ngasih 500 juta, ya aku ambil lah gitu. Iyalah. Ini terbitin buku lu. Gitu ya. Iya. Nih ke Tibet nih, ke Timur Tengah ya berangkat gitu. Oh berarti si buku itu bisa rampung atau bisa jadi itu tinggal 2 negara lagi berarti, antara tinggal Tibet sama Timur Tengah. Timur Tengah luas. Pakistan, Afghanistan, Iran, Dubai. Wah, Dubai nggak masuk kali ya, nggak tahu lah ya. Lebih ke yang masih negara-negara yang masih nggak modern banget. Oh iya sih. Ada kasih tiket ke Dubai sih aja. gini Bang Jim. Apa yang nanya gini nih? Ini mungkin rada-rada serius ya. Tadi kan mengangkat buku Portrait of Asia-nya itu
tentang kultur, ekonominya, terus ya itulah ya yang aku ingat gitu. Nah, referensi Bang James untuk bisa mendapatkan kultur ekonomi itu, apakah ada apa ya aku bilang, bukan tour guide ya, narasumber yang menjadi hingga akhirnya bisa dituliskan di satu buku Portrait of Asia itu gitu Bang. Jadi biasanya aku misalnya aku tertarik nih ngeliat foto misalnya, oh ini di mana nih, Kamboja misalnya gitu ya. Oh Kamboja, aku cari tahu gitu. Oh Kamboja tuh apa sih apa yang menariknya gitu. Misalnya A, B, C, D, oh anjir keren nih, oh berarti gua harus kesini gitu, kurang lebih gitu. Jadi karena aku tuh, ya kayak aku bilang tadi, aku pergi sendiri karena low budget, jadi aku nggak pakai guide, nggak pakai apa, jadi aku harus tahu tempat itu sendiri, dengan cara aku sendiri, menanggung keselamatan pun sendiri, dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar berkomunikasi dengan warga sekitar langsung berarti. Oh, berarti lebih real ya, maksudnya gini ya, kenapa aku bilang lebih real, berarti kan kalau kita berbicara tentang kebudayaan dan ekonomi, di saat kita berkomunikasi dengan warga sekitar itu, berarti kan keresahannya mereka itu ya. Berarti sama Bang Jim diangkat lewat foto dan literaturnya juga, berarti seperti itu. Jadi aku juga punya kebiasaan gila ya. Nggak apa-apa, karena kan di sini ruang filosofi gila ya, nggak apa-apa jadi orang gila. Kayak misalnya aku ke suatu negara, aku senang kalau tidur di area umum gitu. Maksudnya gimana? Stasiun kereta. Oh kirain aku di jalan raya kayak gitu. Sampai kaget aku. Jalan raya juga, misalnya kayak aku pengen tidur di suatu emperan toko. Iya. Ya seru aja menurut aku, tapi mungkin orang mah gila lah, bodoh amat gitu. Itu pernah dilakuin? Pernah. Emang sering? Oh. Kayak aku nulis juga buku tentang India ya, di luar buku foto tadi. Aku nulis pengalamanku itu jadi keliling India. Jadi aku pas di stasiun New Delhi itu aku tidur kan malamnya. Karena selain menghemat, pengen gila-gilaan aja gitu ya. Jadi aku tidur. Pas tengah tidur tuh anjing hujan, mimpi gitu ya. Anjing enak nih hujan kayak di taman gitu. Taunya aku kan tidur di stasiun, orang lagi nyemprot lantai bubarin gembel gitu. Jadi si air itu kena muka gue, anjir hujan. Jadi di hujan tuh kena semprotan itu. Jadi bangunin gembel-gembel gitu. Jadi aku pindah kan dari ruangan ini ke ruangan satunya lagi. Anjing lagi tidur enak-enak, aku pindah disemprot lagi kan. Ini yang tadi, mungkin dia pakai bahasa India gitu. Lu tapi yang tadi udah dari sana lu pindah ke sini sekarang. Iya Pak gitu. Kayak gitulah. Enggak, maksudnya gini sih, aku menariknya gini sih Bang Jim. Kalau berbicara tentang tidur kayak Indonesia sendiri gitu, orang-orang jalanan misalkan tidur, mereka kan udah punya lapaknya masing-masing. Terus kalau misalkan ada salah satu orang ingin tidur di situ, terkadang kayak rebutan gitu, jadi berantem gitu. Kalau di negara, kalau aku yang pengalaman aku di India ya, di stasiun itu jadi ada ruang tunggu. Kalau misalnya ruang tunggu penumpang ya, itu disalahgunakan homeless dan aku gitu untuk tidur gratisan gitu. Gitu. Jadi siapa cepat dia dapat aja gitu. Kamu bayangin India itu kan penduduk terpadat nomor 2 di Indonesia dunia ya. Jadi ya anjing rame banget kayak ikan asin gitu tidur di mana-mana gitu. Sensasinya apa sih itu? Aku pengen ngebayangin gitu. Kayaknya jadi suatu motivasi juga nih kayaknya buat aku nih. Aku gini ya. Kalau aku sih mikir gini. Ya. Kalau lu tidur di kamar gitu kan. Iya. 1000 orang bisa ngelakuin gitu. Oh iya. Walaupun kalau secara rupiah sih paling ya penginapan yang biasa tuh sekitar 50.000, 60.000, 70.000 semalam gitu ya. Ya bisa lah ya. 30.000 pun ada. Ya bisa gitu ya. Tapi ya aku tuh ya selain berhemat muncul pelitnya itu ya, anjing kayaknya seru juga nih tidur sini gitu. Ada satu lagi, aku pernah nginep stasiun di Hualangpong tuh kayak Gambir lah kalau di Jakarta ya, stasiun kereta gitu. Jadi waktu itu rajanya tuh baru meninggal. Di mana? Baru di Thailand. Oh iya. Jadi aku tidur
Jadi ada kebiasaan pagi itu kayak semacam himne apalah gitu ya. Jadi Iya. mereka pada bangun Iya, semua bangun. gitu. Iya emang pas raja mati dia meninggal itu emang suka ada jam-jam tertentu kayak kalau di Indonesia mah tiba-tiba ada lagu Indonesia Raya gitu. Di sana emang waktu saya ke Thailand juga emang pernah gitu. Jadi itu pas itu anjing orang berisik banget lagu gitu. Tahu-tahu Menghormati raja. Kudu berdiri pas lagu kebangsaan gitu. Iya. Emang Aku kan duduk gitu, kayak bukan orang Taiwan. Iya. Pakai ya berdiri loh mungkin gitu ya. Ya berdiri lah gitu. Hal kayak gitu. Aku senang aja untuk apa ya mau lihat, wah ini enak nih bisa tidur sini nggak bayar udah kayak gitu. Hal kayak gitu. Mungkin ya orang Indonesia mah ngapain sih nyari penyakit. Iya. Tapi bagi aku sih seru aja ya gitu ya. Nah, sebelum tidur gitu sempat meluangkan waktu untuk ngobrol nggak sih gitu kayak ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang tidur di situ? Kayaknya enggak ya. Enggak, ya siapa tahu gitu kan pas mau tidur ngobrol. Jadi jodoh gitu. Orang-orang yang gitu. Enggak. Walaupun India itu dibanding Jepang dan Cina ya, untuk komunikasi itu gampang banget gitu. Orang sana tuh bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu. Iya. Sekalipun cuma tukang bajai gitu, Iya. bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu. Kalau paling parah tuh Cina. Ya, mereka enggak. Parah, separah-parahnya tuh asli itu. Bahasa Istilahnya di enggak paket juga nggak ngerti kali itu artinya. Gitu. Cina ya. Wow, Cina, Jepang, Korea. keren juga ya. Nah, berbicara tentang makanan dulu, Mat. Nah, Nah, gimana tuh kalau makan? Aku Apa semua dihajar gitu pas tahu? Aku- Oh, ini babi ya pura-pura nggak tahu gitu. Aku orang yang paling gak suka makanan selain makanan Indonesia ya. Jadi gimana dong? Aku biasanya bawa bekal Indomie, rendang atau apa gitu. Aku orang yang bukan yang nasionalis ya. Aku paling gak suka makanan orang luar. Gitu. Kecuali kebab, aku suka banget. Oh, Kebab yang di India ya, kata Anti sih kebab Timur Tengah konon lebih lezat lagi. Lebih Jadi yang- di India itu, aku balik tadi bilangnya, Mm. aku paling senang motret segala macam. Tapi India itu paling aku benci urusan makanan gitu. Fuck, makanan gak enak benar. Jadi kayak aku cerita tadi di Kalkuta, aku kan ketemu host gitu, aku nginep dapat si Jojo Rohi ini namanya. Jadi pas lepas maghrib tuh dia ngajak ke kafe lah gitu, ngapain makan gitu. Udah pas dibuka menunya anjing ini apa nih kayak masalah dosa segala macam kan nggak ngerti kan. Emang aku bukan pecinta kuliner gitu. Yang mana Jim? Ini aja lah gitu. Pas nyobain anjing ini makanan kayak dikasih balsam apa gitu. Pokoknya akal aku lah ya. Aku memang makanan tuh kalau bukan makanan Indonesia. Sunda, Betawi karena aku gede di Jakarta ya. Padahal aku sangat-sangat suka, the best lah ya. Iya. India anjing ini makanan apa. Jadi mungkin dia bingung kali ini orang kayak tersiksa gitu aku makan gitu. Jadi aku anjir udah makanan apa. Wow, itu udah naik semua tuh. Iya. Mau muntah gitu sampai akhirnya aku bilang Jojo toilet di mana ya gitu. Mau apa ini anjing gitu. Oh, toilet aku muntahin tuh semua. Jadi kalau pulang dari India aku udah kurus begini, wah tambah Kurus aja. caking banget. Tapi waktu sama Anti, wah Anti malah berat badannya malah naik gitu. Dia suka banget makanan India, kebalikan aku gitu. Kalau aku yang jadi begitu aku bawa Indomie, rendang, tempe dan segala macam, begitu habis kayak orang sakau anjing makan apa nih gua nih. Gitu. Nah, selama melakukan traveling itu maksimal berapa hari? Minimal berapa hari dan maksimal berapa hari? Standarnya aku sebulan lah ya. Wow. Jadi aku bisa nggak makan nasi itu sampai 4 hari loh. Berarti bawa Indomie itu 1 dus berarti? Lebih ke situ ya, jadi kayak ibu-ibu piknik gitu lah. Wow, Indomie segala macam gitu. Tapi begitu habis, udah. Aku bingung makan apa. Biasanya sih aku minta gorengin telur lah gitu ya, ceplokin telur. Aku suka banget telur. Ya telurnya jangan dikasih bumbu apa-apa lah, telur sama nasi aja gitu. Kita aku makan. Jadi enggak, kalau Indomie 4 sedus kan ada 40. Jadi kayak ngitung, ya kita kan udah menikah gitu. Pas kalau melahirkan, istri melahirkan puasa 40 hari teh. Dihitungnya pakai Indomie 1 hari pertama. Pas udah 10 hari gitu, baru bisa dilongok. Aneh juga ya. Kayak sekardus ya Iya, Indonesia. Indomie sekardus gitu. Jadi aku kalau mau berangkat itu bawa baju tuh dikit, bawa CD itu dikit. Yang banyak itu
justru peralatan foto aku, kamera, lensa segala macam. Iya. Dan Ya. makanan, Ya. Indomie segala macam, tempe kering segala macam. Karena ketika habis aku kecuali ketika habis ada di New Delhi itu ada kawasan namanya Old Delhi. Daerah Old Delhi itu kawasan muslimnya. Itu ada masjid terbesar namanya Jama Masjid ya. Aku paling suka ke situ. Karena kebab itu lezat banget. Jadi di India itu makanan yang paling aku nggak suka. Tapi untuk keseluruhan negeri di India juga aku dapat makanan yang lezat, itu kebab tadi. Wah itu the best banget itu. Enak banget. Jadi ketika aku muter mampir ke New Delhi itu paling semangat karena makan kebabnya itu. Tapi pernah juga begitu sampai sana anjing ini tutup tokonya gitu. Terus gimana tuh? Ya udahlah beli roti. Aku ya itu beli roti. Kali ini kalau nggak roti buah-buahan gitu. Kenyang emang? Ya mau nggak mau. Aku sampai kadang sampai seminggu nggak makan nasi sama sekali. Bahkan cuman wah itu kalau bukan keajaiban kali ya kalau makan biskuit kecil gitu aja. Aku bisa cuman itu aja. Untuk 2 hari kadang. Karena kadang biskuitnya sendiri kok aja ini bau India gitu. Aku paling nggak bisa makanan India gitu. Walaupun ada teman juga yang sering ke India bilang, "Oh, India tuh the best gitu." Tahu lah itu mah terserah lu lah gitu. Tapi kalau bagi aku mah nasi Padang lah the best. Iya. Berarti kalau dari semua negara yang pernah dijalanin, di setiap negara pun Bang Jim begitu. sama seperti Kecuali itu. yang Malaysia ya. Malaysia kan Oh iya, Malaysia. 11-12 sama orang Sumatera lah ya. Aku gede di Sumatera jadi Iya. masih Masih makan masuk lah. ke lidah lah ya, kayak gitu nggak kaget lidah kita gitu, nggak gemeteran. India sih kalau masalah haram itu ya halal sih nggak masalah. Masalahnya apa? Orang sana tuh vegetarian. Kita nyebut vegetarian itu bukan suatu hal yang kondisi anjing gaya. Kalau di sana enggak. Sosok pegang. Enggak. Di sana enggak. Jadi ada misalnya kita menu, ada tulisan menu vegetarian sama bukan gitu. Jadi si itu bakal juga nanya si pramusajinya gitu. Kamu vegetarian atau bukan? Itu bukan suatu hal yang aneh lah ya untuk di India ya. Nah, kalau gitu berarti kita bisnis lotek di India lah. Kayaknya. Lotek karenok gitu. Ekspor ya. Mat, enggak mat. Itu dulu ya. Aduh. Nah, kalau tadi kan nyeritain tidur. Tak pernah gak ngalamin ya hal buruk lah gitu pas lagi travel gitu kayak ya kemalingan Nah, atau Aku belum ya. Kalau kata Anti sih bilang gimana mau dipalakin, gaetnya aja serem katanya. Lagi orang mikir kali orang kayak gini mau dipalakin apa ya. Sejauh ini sih nggak pernah ya dipalakin. Oh, di semua Nggak, di semua tujuan. sekalipun di Indonesia nggak pernah gitu. Ya, soalnya kan terkadang kan berbeda ya gitu, kalau misalkan kita jalan ke luar negeri, nggak usah dulu ke luar negeri gitu, dalam negeri aja, di saat logat bahasa kita berbeda, mereka juga pasti udah ngerti kan, oh bukan orang sini nih, pasti pendatang seperti itu. Makanya apa yang benar tadi kata Mamat sih, aku juga pengen nanya gitu, bisa ada yang malak kah atau sengaja ada yang nipu kayak gitu. Nggak, belum pernah sejauh ini belum. Jadi pernah sebelum aku jadi waktu tahun 2011-12 kurang lebih gitu lah. Aku pernah overland lintas darat dari Vietnam, Kamboja, Thailand, berakhir di Thailand. Jadi beberapa hari sebelum berangkat, aku baca di internet, entah itu benar apa enggak, jadi ada seorang fotografer juga gitu. Dia habis ditodong, padahal dia habis bekerja sekian bulan ngumpulin gambar lah gitu ya. Dan habis semua karena kamera ditodong segala macam di Kamboja gitu. Anjing, ngepel juga kan gitu. Jadi aku kan landing Jakarta, Vietnam gitu ya, Ho Chi Minh gitu. Setelah berapa hari di Vietnam, aku pindah ke Kamboja. Apa sih namanya ibu kota Kamboja? Phnom Penh. Aku belum pernah keluar itu. Aku ke 2 kota, lupa aku ya apa. Phnom Penh, Phnom Penh yang ngarai enggak. Sihanouk. Ngarai Sihanouk lagi si apa? Kalau Cinok mah aku tahu Cinok. Tempat minum itu. Jadi aku pindah kota itu jam 11 malam. Kebetulan aku waktu itu sama orang Kamboja muslimnya gitu ya. Siapa nama aku lupa gitu. Jadi si bis yang berangkat
aku tanya sama dia, Kamboja tuh ini nggak sih? Oh tenang aja aman gitu, cuman kan masih ngeper lah gitu. Sampai akhirnya si bis ini aku kebangun gitu ya, bis ini kok berhenti gitu ya. Berhenti ini jam berapa? Aku lihat jam berapa gitu aku lupa gitu. Orang di wah ini dibegal gitu, mati aku mikirin gitu, tapi kok orang tenang semua, kanan kiri nggak kelihatan. Rupanya itu mau masuk ke border. Jadi ada border yang 24 jam, ada yang enggak gitu. Negara tuh beda-beda. Oh, ternyata border gitu. Jadi kalau di Kamboja sekalipun aku ya kata orang serem aku nggak ngalamin apa-apa sih ya. Padahal aku nggak pakai guide, nggak apa sendiri. Hampir 90% perjalanan aku tuh sendiri. Nggak pernah pakai guide sama sekali. Nggak pernah pakai guide, nggak pernah pakai teman gitu. Hampir 90% ya. Pernah sih 1-2 pernah gitu ya. Karena aku lebih suka explore mah sendiri. Takutnya orang berat dengan gaya kita gitu. Begini gitu ya. Jadi mendingan sendiri aja lah gitu. Karena kalau sendiri mah kan istilahnya mau kemanapun nggak usah dibatasi gitu kan ya. Yang penting kita udah tahu kayak kalau istilah pertama ya. Oh dari sini tuh yang penting tahu A sampai Z-nya. Oh yang gini gitu. Sejauh ini sih belum pernah ya, nggak ada kejadian kayak dipalakin walaupun aku tidur di fasilitas umum. Yang waktu aku pernah juga dari perbatasan Kamboja ke Thailand, aku waktu itu ketinggalan kereta gitu ya, tidur di stasiunnya bagus dari kayu gitu kayak Melayu gitu lah, kayak orang Melayu, nggak boleh gitu, dimarahin sama dia, aku bingung gitu, I can't speak Thailand gitu. Ini Bang Jim, aku mau nanya. Kan kalau di Cina itu kan hampir rata-rata tuh tidak bisa berbicara bahasa Inggris nih. Nah, tips dan trik di saat kita ingin traveling ke negara Cina gitu tanpa guide, ingin menanyakan suatu tempat itu kita nyarinya siapa nih kayak gitu. Ada yang biasanya orang kan belajar sedikit lah bahasa Mandarin gitu, ataupun pakai aplikasi, ada apa gitu misalnya kita ngomong apa nanti dikasihin gitu ya. Makanya aku orangnya nggak maksimal lah gitu ya. Jadi ya males lah gitu-gituan gitu ya. Ya tancap aja lah gitu. Nah gini kan itu kan tips dan triknya kalau misalkan kita ke negara Cina, Bang James. Nah tadi kalau tuh pengen nanya gini, kan Bang James itu kan kalau misalkan di saat melakukan travel gitu bisa sampai 1 bulan. Budgetnya berapa tuh? Kalau budget tuh gini, setiap negara pasti berbeda-beda ya, kan? pasti berbeda. Kalau Asia pada umumnya sih, kecuali Jepang ya. Kalau menurut aku kurang lebih aja gitu, sama aja kayak di sini sekali makan 15.000, 20.000 kurang lebih gitulah ya. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Yang jelas tuh kalau misalnya pilihannya mau menjadi mahal atau murah, tergantung Anda makan di mana gitu dan menunya apa gitu aja sih. Kalau masih Asia di luar Jepang mah, di luar Jepang dan Singapura ya, sama aja kurang lebih aja gitu. Nggak di bawah mahal-mahal banget gitu. Masih wajar gitu. Berarti emang udah ada si alokasi dana untuk simpanan tabungan saat ingin traveling ya? Pasti Bang. Iya. Jadi gini, aku kan ikut komunitas backpacker gitu ya. Jadi sebelum pergi kayak balik lagi India gitu. Waktu itu ada orang Bandung, aku siapa namanya lupa ya. Dia ke India duluan dibanding aku gitu ya. Yang nge-DM lah. Bro mau nanya dong gini tentang India, boleh gitu. Kalau saya ke India bawa duit 3 juta cukup nggak? Yang bener aja bro, misalnya gitu. Gua belasan sebulan cukup nggak 3 juta? Gua aja cuma ini 15 juta sekian. Oh ya udah makasih gitu. Tapi pas aku kesana, aku habis 3 juta gitu. Jadi kalau menurut aku sekalian lah ini ya untuk yang nonton gitu. Iya. Keluar negeri itu semua orang berhak lah gitu ya. Jadi nggak yang orang kaya lo anak Jokowi atau siapa gitu.
tergantung, semua itu tergantung gaya hidup gitu ya. Iya benar. Tergantung kamu makannya di mana, ngidupnya di mana. Gak juga harus tidur di stasiun kayak aku tadi sih gitu. Kamu naik kereta apa gitu ya. Jadi orang kita nih menurut aku ya, kadang lebih manja dibanding orang Eropa gitu loh. Orang yang naik kereta super eksekutif. Kalau nginep tuh, kalau ada istilahnya kalau penginapan backpacker tuh penginapan dorm tuh rame-rame gitu ya. Ada berapa kasur gitu. Orang kita nggak bisa karena nggak bisa kalau ada orang lain tidur atau nggak privasi ya apalah gitu, nggak private gini-gini. Kalau aku sih yang penting ada bantal, ada gentengnya, hayu lah gitu. Begitu juga kereta gitu ya. Kereta yang penting ya nggak ada AC juga ada kipas angin aku sih. Toh juga lo nggak di kereta 20 tahun kok, cuman hitungan jam juga gitu. Jadi aku tuh murah meriah lah perjalanan aku gitu ya. Makan juga gitu, nggak harus yang restoran wah ternama. Ya balik lagi kan Bang Jim kan di saat melakukan traveling juga kan emang terbiasa lidahnya Indonesia jadi bakal juga sangat menolong dong ya. Iya nggak Bang Jim? Ya kan? Itu menolong juga ya, bukan dalam artian tidak sanggup untuk bisa makan di tempat mewah ya kan? Tapi yang tadi balik lagi yang tadi Bang Jim bilang kan, tidak aku tuh aneh gitu kalau harus makan makanan luar gitu kan. Jadi waktu aku ke Tokyo tuh aku nginep di teman rumah teman anak Jakarta, istrinya kerja di KBRI untuk Tokyo gitu kan. Jadi malam itu dia bilang, Jim keluar ya makan malam. Kebetulan ada orang Indonesia juga datang atau gimana ya. Kita makan di restoran. Makan apa bilang gitu kan? Restoran Jepang. Aduh, gua di sini aja deh. Aku nginep di apartemen dia. Nanti dulu pulang bawain Indomie aja. Serius lu? Iya Indomie aja. Jadi di KBRI itu ada koperasinya gitu. Lu beliin Indomie deh, gua itu aja gitu. Aku tuh bukan nasionalis sih. Aku nggak tergila-gila dengan makanan luar gitu. Tetap nasi padang lu number cie lah gitu ya. Keren juga. So kalau nanya aku warung padang di mana, aku bisa jelasin yang enak. Malah di Cubo tuh di stasiun. Ya itu saya ngantrinya sampai banyak. Kalau orang Minang biasanya makan di situ ya. Kenapa makan di situ? Orang Minang di perantauan di Bandung. Katanya konon ya. Kalau makan tuh rasanya pulang kampung gitu. Iya benar. Karena aku pernah direkomendasiin itu Bang Jim. Dan mahal tapi mahal. Gitu. Sama temen kerja aku gitu. Kalau pengen masakan Padang enak, cobain di stasiun. Emang penuh, ngantri juga gitu. Emang harga mahal tapi tidak ya si harga mahal itu sesuai dengan yang kamu rasakan nanti kan. Karena aku yang tahu ya kalau aku sih gini, buat aku masakan Padang yang paling enak tetap sih kalau buat orang pribadi gitu ya, Sinar Paris. Gitu ya? Iya, itu di Kopo. Wah, boleh tuh nanti. Rendangnya enak banget. Ya rendangnya ya. Enak banget gitu. Karena kalau yang stasiun aku belum nyobain gitu. Ya. Kopo ke satu murah Sinar Paris ini. Terus wah rendangnya enak banget lah. Gitu boleh tuh masuk referensi. Itu enak banget rendangnya kalau buat lidah aku ya gitu. Pedasnya dapat gitu ya. Ya kita apalagi aku kan orang Medan juga gitu kan. Ya sebenarnya ya orang tua orang Medan cuman ya darahnya tetap aja Batak gitu. Yang dimana orang-orang Sumatera ini kan kalau makan pedas ya udah pasti harus gitu kan. Ya Sinar Paris udah paling pas kalau buat aku. Mantap ya. Boleh tuh. Harus ini loh. Sinar Paris. Setiap hari gitu ya dikirimin rendang. Aku tuh punya ide ya lebih apa ya? Aku pengen bikin foto gitu untuk istilahnya untuk upload di Facebook gitu. Aku pengen selfie di 100 rumah makan Padang gitu. Tapi keren tuh itu. Iya. Jadi aku bisa jelasin ini harganya gini. Iya benar. Rekomen juga buat ya. Rekomen juga ya. Ya maksudnya bisa menjadi rekomen yang benar tadi Dede bilang. Boleh datang ke Indonesia karena kan renang termasuk makanan terenak di dunia kan. Nomor berapa? Kalau menurut aku bukan di dunia lagi tuh, dunia akhirat. Kelak. Kalau di akhirat si rendangnya teh dagingnya daging apa?
Daging jelema direndang nggak enak. Bang Jim, sebelum kita menutup diskusi yang udah ngalor ngidul gitu dari musik, traveling, mulai sempat tidur di pinggiran jalan, stasiun, semua lain-lainnya sampai berbicara tentang budget gitu. Kalau di ruang filosofi gila ini kita ada kesimpulan dari apa yang kita diskusikan. Gitu. Nah, Bang Jim bisa nggak sih nyampein apa gitu kesimpulan yang ingin Bang Jim sampaikan gitu dari apa yang kita diskusikan gitu? Maksudnya ya ada yang ingin disampaikan gitu? Siapa tahu nanti di konten ruang filosofi gila ini ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri seperti itu Bang Jim. Kalau menurut aku jalan-jalan tuh hak semua orang ya. Mau lu anak kuliah, anak presiden atau apa, itu hak semua orang gitu. Dengan cara ya kayak aku dulu ya bermimpi aja lah mulai mau kemana gitu. Karena mimpi itu titik awal pengen kayak aku lah pengen ke Afghanistan, pengen ke apa itu ya mungkin satu hari gitu. Sama kayak aku bisa kesini ke situ ya karena mimpi ya berusaha yang jelas ya, mimpi aja gitu ya. Ya, saya setuju. Nyari duit, terus nyari informasi gitu. Dan kalau masalah terbentur budget, enggak juga sih ya, enggak 100% benar karena gini, aku waktu di nikahanku tuh ada teman datang namanya Pilih. Dia keliling dunia naik sepeda, keliling dunia ya, bukan dari sini ke Bali ya. Jadi waktu itu aku sebelum nikah ketemu dia di New Delhi. Dia nginep karena dia biasanya kalau naik sepeda nenda gitu ya. Karena di New Delhi nggak bisa, dia nginep di penginapan yang sama, dia ngajak ngobrol aku orang mana Indonesia gitu. Oh aku juga pengen ke Indonesia kata. Aku pikir standar lah kalau ketemu bule gitu mah gitu. Kali dia mau ngomong doang gitu. Ternyata berapa bulan kemudian dia bilang, Jim aku udah di Indonesia dan aku ketemu lagi di Kota Tua Jakarta. Wow, pakai sepeda itu? Dan aku bilang, kamu mau kemana lah setelah ini? Kata aku rute ya dari sini paling ke Jawa, Bali, berakhir Bali terbang ke Australia gitu ya. Oh gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol gitu. Aku sama Anti mau nikah nih bang. Hah serius kamu? Ya gitu. Jadi dia ngebatalin ke Bali ya, ngeliat aku nikah dulu baru berangkat lagi ke Bali gitu. Wow, keren juga tuh. Jadi apapun bisa ditempuh lah ya, mau naik apa, ada yang jalan kaki. Ada pernah orang naik haji ke Mekah itu jalan kaki kok dari Kudus. Oh itu aku pernah dengar. Jadi tinggal berani nggak gitu. Iya. Mau nggak gitu, seberapa jauh sih memperjuangkan mimpinya gitu ya. Kita inovasi naik angkot. Kadang kan orang baru sampai Ladut Husein dibentak petugas jiwut langsung. Iya benar. Ataupun baru sampai Lui Panjang kena calo jiwut misalnya gitu. Iya benar. Angkot bemo aja berempat. Jangan lah. Jadi banyak lah orang jalan-jalan dengan cara gila sekalipun. Ada temanku juga orang Ukraina, Mika namanya. Udah dari 2007 ke Indonesia. Udah sangat lancar bahasa Indonesia. Dia waktu 2007 dari Ukraina ke Indonesia cuma bawa $100. $100 tahun segitu tuh sejuta kurang ya. Iya. Karena dolar waktu itu masih murah. 2007. Sampai dia 7 bulan sini. Orang-orang pecahan Soviet tuh, aku mau nambahin dikit. True backpacker. Ya, saya setuju. Karena emang dididik dengan mental komunis ya, didikan komunis keras gitu. Ya, dibanding kalau menurut aku ya, setahu yang aku tahu, dibanding orang Eropa Barat gitu. Orang Eropa Timur tuh lebih keras gitu. Jadi mereka benar-benar petualang asli gitu dengan budget sangat-sangat minim. Mereka travelingnya bukan kayak aku sebulan mah encer gitu. Iya, bertahun ya 2 tahun iya, gitu. Bertahun-tahun kalau mereka. Gitu lah. Jadi ya semua orang berhak punya mimpi untuk keluar negeri gitu. Ngelihat negeri orang lain gitu. Bukan anak orang kaya aja gitu. Ya benar. Gitu sih. Semangat. Ya, gimana? Udah jelasin semua. Udah jelasin. Soalnya kan Mamat juga udah pernah keluar negeri. Udah ada, Mat? Enggak ada lah. Kalau dari saya sih gini aja sih. Benar yang tadi apa yang dikatakan sama Bang James gitu ya.
orang dalam. Ya kita berhak untuk jalan-jalan kemanapun itu gitu, nggak perlu ngelihat miskin atau kaya gitu, karena setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun dalam negeri kayak gitu ya Bang James ya. Nah sebelum ke penutup, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, jagalah ususmu supaya tetap lancar. Mat, dari apa yang kita bahas tadi, ambil positifnya, negatifnya kalau enak telan, kalau nggak enak mentahin aja. Ya, dan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Lah.